Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Aditya Iti dengan NIM 22013005. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari NER Kris Hombokau dengan mata kuliah fisika terapan dengan judul gerak lurus. Yang pertama, A. Gerak lurus beraturan. Sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda merupakan garis lurus dan kecepatannya setiap saat adalah tetap. Di dalam kehidupan sehari-hari, sangat sulit untuk mendapatkan sebuah benda yang bergerak lurus beraturan secara ideal. Akan tetapi, dalam pendekatannya terdapat beberapa contoh yang dapat dianalogikan sebagai gerak lurus beraturan. Misalnya, pada rel yang lurus, sebuah kereta api dapat dianggap bergerak lurus jika kereta api menempuh perpindahan yang sama, selang waktu yang dibutuhkan juga sama. Maka gerak kereta api dapat disebut gerak lurus beraturan. B. Gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika kecepatan benda berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasan benda tersebut berupa garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan atau dipercepat, ataupun berkurang secara beraturan atau diperlambat. Contoh dari gerak dipercepat adalah benda yang jatuh bebas, adapun contoh gerak diperlambat adalah benda yang dilemparkan ke atas. 1. Gerak lurus jatuh bebas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat jatuhnya sebuah benda dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Misalnya, sebuah kelapa tua yang jatuh dari pohonnya. Gerak jatuh benda dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal disebut gerak jatuh bebas. Secara ideal, gerak jatuh bebas haruslah berada di ruang hampa. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada gesekan antara benda dan udara yang dapat menghambat gerak benda tersebut, sehingga gerak jatuh bebas semata-mata mendapat percepatan dari pengaruh gravitasi bumi yang arahnya selalu menuju pusat bumi. 2. Gerak vertikal ke atas dan ke bawah. A. Gerak vertikal ke atas atau diperlambat. Pada gerak vertikal ke atas, semakin ke atas, kecepatan benda semakin berkurang, sehingga pada titik tertinggi kecepatan, benda sama dengan 0. Di titik puncak, benda berhenti sesaat, kemudian akan berbalik arah ke bawah dan mengalami gerak jatuh bebas, yaitu benda bergerak jatuh dengan kecepatan awal yang sama dengan 0. Pada gerak vertikal ke atas berlaku persamaan Vt sama dengan V0 kurang Gt. H sama dengan V0 T kurang 1/2 Gt pangkat 2. Tanda minus menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan karena gerak benda berlawanan dengan arah gaya gravitasi bumi atau benda bergerak ke atas. B. Vertikal ke bawah atau dipercepat. Pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan Vt sama dengan V0 tambah Gt. H sama dengan V0 T tambah 1/2 Gt pangkat 2. Oleh karena gerak benda searah dengan gaya gravitasi bumi atau benda bergerak ke bawah, maka benda akan mengalami percepatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.